Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semuanya semoga sehat. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam rangka tolabul ilmi, mencari ilmu yang sebanyak-banyaknya agar kita dimudahkan hidup kita, hidup di dunia dan dunia juga di akhirat sebagai ujung perjuangan kita. Kali ini kita akan membahas tentang MKCHM. Apa itu MKCHM? Matan, keyakinan, dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Mari kita ikuti agar kita tidak gagal fokus paham seluruhnya apa itu Muhammadiyah. Pembahasan pertama yaitu pengertian dan sejarah perumusan MKCHM, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah disingkat dengan MKCHM adalah sebuah putusan resmi persyarikatan yang berisi tentang teks keyakinan dan cita-cita hidup persyarikatan. Kemudian, fungsi MKCHM dari sudut isinya adalah penegasan tentang kedudukan manusia di hadapan Allah dan di antara manusia sendiri, yakni sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Selain itu, MKCHM juga berfungsi sebagai penunjuk arah yang tepat menuju terwujudnya cita-cita yang diperjuangkan, serta menegaskan sikap Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dan tajdid. Di antara tujuan MKCHM disusun adalah agar warga persyarikatan mengerti dan memahami keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, sehingga mau berperan aktif dan ikut mendukung perwujudan cita-cita hidup Muhammadiyah. Sejarah perumusan MKCHM tidak bisa dilepaskan dari perkembangan pemikiran mengenai ideologi Muhammadiyah yang muncul tahun 1960-an. Pada waktu itu, ada pemikiran untuk melakukan pembaharuan kembali atau retasdid di lingkungan Muhammadiyah, khususnya dalam bidang ideologi. Secara historis, konsep MKCHM yang diputuskan dalam sidang Tanwir tahun 1969 di Ponorogo ini merupakan amanah Muktamar Muhammadiyah ke-37 tahun 1868 di Yogyakarta. Muktamar ini sangat bersejarah karena dalam forum permusyawaratan tertinggi, persyarikatan mulai menetapkan langkah baru untuk melakukan pre-tajdid gerakan Muhammadiyah. Dari kejumudan tema Muktamar Muhammadiyah saat itu adalah tajdid Muhammadiyah atau pembaharuan Muhammadiyah. Maksud dari tajdid Muhammadiyah adalah mengadakan pembaharuan Muhammadiyah, salah satunya dalam bidang ideologi atau keyakinan dan cita-cita hidup. Karena itu, MKCHM merupakan pilar konsepsional untuk pembaharuan gerakan Muhammadiyah melalui prinsip-prinsip keyakinan dan pemikiran yang mendasar tentang Islam, Muhammadiyah, dan peran persyarikatan di tengah dinamika baru masyarakat Indonesia. Pada rumusan pokok-pokok persoalan di Muktamar ke-37 tahun 1968 dinyatakan bahwa ideologi adalah ajaran atau ilmu pengetahuan secara sistematis dan menyeluruh yang membahas mengenai gagasan,
cara-cara, angan-angan, atau gambaran dalam pikiran untuk mendapatkan keyakinan mengenai hidup dan kehidupan yang benar dan tepat. Pada tahun 1935, pembahasan mengenai paham dan sistem perjuangan persyarikatan telah dimulai dan melahirkan rumusan 12 langkah Muhammadiyah tahun 1938 sampai 1940. Masalah 5, Al-Wasail Khamsah, yang digagas pada tahun 1938 dan diputuskan dalam Muktamar Khusus tahun 1954 atau 1955. Pada awal kemerdekaan tahun 1946, pembahasan tentang ideologi Muhammadiyah bahkan secara khusus telah menghasilkan muqaddimah anggaran dasar sebagai suatu konsep ideologis yang cukup mendasar dan sistematis. Keinginan Muhammadiyah untuk merumuskan lagi konsep ideologi juga terjadi pada masa akhir periode Orde Baru, maksudnya akhir periode Orde Lama yang dipimpin Presiden Soekarno. Sebagaimana diketahui bahwa Orde Lama yang mengusung gagasan nasionalisme, agama, dan komunis Konasakom berakhir ditandai dengan terbitnya surat perintah 11 Maret 1966 atau Supersemar. Dengan terbitnya Supersemar, kekuasaan Presiden Soekarno diserahkan pada Soeharto. Pada masa ini, bangsa Indonesia memasuki zaman Orde Baru. Pelan tapi pasti, situasi berubah drastis, baik dalam tatanan sosial, politik, maupun ekonomi. Muhammadiyah sebagai salah satu eksponen anak bangsa yang telah berperan aktif memberantas PKI pada awal periode Orde Baru, secara kelembagaan mendapat kesempatan untuk terlibat langsung dalam kegiatan politik praktis. Oleh karena itu, pada masa ini Muhammadiyah mendapat predikat sebagai Ormaspol, organisasi masyarakat dan politik. Artinya, Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat yang berpolitik praktis. Keterlibatan persyarikatan dalam politik praktis inilah yang dikhawatirkan bisa mengakibatkan Muhammadiyah kehilangan jati dirinya sebagai gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Kekhawatiran tersebut dikemukakan sejumlah tokoh Muhammadiyah. Hal ini pada gilirannya mendorong mereka untuk melakukan gerakan pembaharuan tasdid segala bidang, termasuk ideologi. Muktamar Muhammadiyah ke-37 merupakan momentum penting untuk mewujudkan gagasan itu, sehingga para tokoh persyarikatan dalam forum permusyawaratan tertinggi Muhammadiyah menyepakati perlunya dilakukan pembaharuan ideologi persyarikatan. Karena itu, keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah adalah sebuah konsep ideologi persyarikatan yang lahir dalam momentum Muktamar Muhammadiyah ke-37 yang sangat monumental itu. Itulah sedikit dari gambaran sejarah NKCHM. Kemudian kita masuk kepada matan NKCHM. Keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Matan yang pertama, nomor 1, Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Matan yang kedua, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah
agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW sebagai hidayah dan rahmat Allah pada umat manusia panjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, duniawi dan ukhrawi. Matan yang ketiga, Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan A. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. 4. Muhammadiyah kerja untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam yang meliputi akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah. Lima, Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil, makmur dan diridhoi Allah. Baltatun Eifatun Warupun Wofur. 5 poin yang telah disebutkan di atas merupakan matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Cita-cita hidup Muhammadiyah hasil keputusan Tanwir Muhammadiyah tahun 1969 di Ponorogo. Namun, atas kuasa Tanwir Muhammadiyah tahun 1970 Yogyakarta, maka rumusan MKJHM tersebut telah mendapatkan perubahan dan perbaikan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Pada akhirnya, rumusan tersebut disesuaikan dengan keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-41 di Surakarta yang diselenggarakan pada tanggal 7-12 Januari 1984. Inilah matan kepada MKJHM dan perkembangannya. Kemudian kita masuk kepada sistematika penjelasan MKJHM. 1. Sistematika. Rumusan MKJHM terdiri dari 5 angka poin. 5 angka tersebut kemudian dibagi menjadi 3 kelompok persoalan. 3 kelompok persoalan yang pertama mengandung pokok-pokok persoalan yang bersifat ideologis. Kelompok ini terdiri dari angka 1 dan 2 yang berbunyi A. Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah di muka bumi. B. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW sebagai hidayah dan rahmat Allah pada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, duniawi, dan ukhrawi. Itulah kelompok pertama. Kelompok yang kedua mengandung persoalan mengenai paham agama Islam menurut Muhammadiyah. Kelompok ini terdiri dari angka 3 dan 4 yang berbunyi A. Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan 1. Al-Quran, 2. Sunnah Rasulullah SAW. B. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya
Yang pertama, Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni bersih dari kemusyrikan, bid'ah dan khurafat, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip toleransi menurut ajaran Islam. Dua, Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akidah, nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah. Tiga, Muhammadiyah bekerja tegaknya ibadah yang ditentukan oleh Rasulullah tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. Empat, Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya muamalah duniawiyah dengan berdasarkan ajaran agama serta menjadi semua kegiatan dalam kegiatan ini sebagai ibadah kepada Allah. Kemudian kita masuk kepada kelompok 3 dari sistematika. Kelompok 3 ini mengandung persoalan tentang fungsi dan misi Muhammadiyah dalam masyarakat negara Republik Indonesia. Kelompok ini adalah angka 5 yang berbunyi, Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber keyakinan. Maksudnya sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45 untuk berusaha bersama-sama menjadi suatu negara adil dan makmur diridhoi Allah Baltatum Taibatum Warupun Hobot. Itulah 3 kelompok sistematika yang sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, kita masuk pada pedoman memahami NKCHM. Apa saja pedoman yang akan kita bahas? Yang pertama, pokok persoalan bidang ideologi. Pokok persoalan bersifat ideologis sebagai tersimpul dalam angka 1 dan 2 dalam NKCHM adalah: angka 1, akidah. Muhammadiyah adalah gerakan akidah Islam. Angka 2, cita-cita atau tujuan. Bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. 3, ajaran yang dipergunakan untuk melaksanakan asas dalam mencapai cita-cita dan tujuan tersebut. Islam adalah agama Allah sebagai hidayah dan rahmat kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, duniawi dan ukhrawi. Kemudian pedoman memahami MKCHM yang B adalah fungsi dan kedudukan akidah dalam persoalan keyakinan dan cita-cita hidup karena sebagai sumber yang menentukan bentuk dan corak dari keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Artinya, bentuk dan corak keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah ditentukan, diwarnai dan disinari Islam. Jadi berakidah Islam berarti Islam sebagai sumber ajaran yang menentukan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. C. Kita masuk ke tab yang kecil. Fungsi cita-cita dalam persoalan keyakinan. Fungsi cita-cita dalam persoalan keyakinan dan cita-cita hidup adalah sebagai kelanjutan dan konsekuensi logis atas adanya akidah. Hidup berdasarkan Islam akan menimbulkan kesadaran dan pendiri bahwa cita-cita yang akan dicapai dalam hidupnya di dunia ini adalah terwujudnya kebahagiaan dan kemakmuran dunia dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammadiyah telah menegaskan cita-cita dan tujuan perjuangannya sebagai tercantum dalam anggaran dasar Muhammadiyah, yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. D. Berdasarkan keyakinan dan cita-cita hidup yang berakidah Islam serta telah dikuatkan
hasil penyelidikan Islam serta hasil penyelidikan secara ilmiah, historis, dan sosiologis, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa ajaran yang mampu melaksanakan hidup sesuai dengan akidahnya dalam mencapai cita-cita hidup dan perjuangan sebagaimana yang dimaksud. Hanyalah ajaran Islam. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya rumusan secara konkret, sistematis, dan menyeluruh tentang konsepsi ajaran Islam yang meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia, masyarakat, sebagai isi dan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Yang keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah yang persoalan-persoalan pokoknya telah diuraikan dengan singkat seperti di atas dan ditentukan oleh paham dan pengertian terhadap ajaran agama Islam. Oleh karena itu, paham agama Islam bagi Muhammadiyah merupakan persoalan pokok yang esensial atau mendasar bagi adanya keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Yang F, paham agama. 1. Agama Islam adalah agama yang diturunkan pada para rasulnya sejak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi terakhir Muhammad SAW yang diutus dengan membawa syariat agama yang sempurna untuk seluruh umat manusia sepanjang masa. Sesuai dengan putusan tarjih Madiyah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ad-dinu huwa ma syara'ahu wa Ad-dinu huwa ma syara'ahu wa ala lisani anbiya'i minal awamiri wan nawahi wal irsyada ini solahil aibah di dunia hum wa ukhrohum. Agama adalah apa yang disyariatkan Allah dengan perantara nabi-nabinya berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Atau dari keputusan lain, ad-dinu ay dinul islami alladhi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam huwa ma anzalallahu bil Qur'ani wa ma ja'at bihin wa ma ja'at bi sunnatun sahihatu minal awamiri wan nawahiya wal irsyada fi lisolahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Agama atau keyakinan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ialah apa yang diturunkan Allah dalam Al-Quran yang tersebut dalam sunnah yang sahih berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk atau kebaikan hambanya di dunia dan akhirat. Putusan Majelis Tarjih Amali. Paham agama yang itu yaitu dasar Islam. Dasar agama Islam yaitu Al-Quran, kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Dasar yang kedua, sunnah Rasulullah, penjelasan dan pelaksanaan ajaran Al-Quran yang diberikan Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Yang ketiga, Al-Quran dan Sunnah sebagai penjelasan merupakan ajaran yang benar keseluruhannya. Sementara itu, akal pikiran dan rohyu berfungsi sebagai alat untuk A. Mengungkap dan mengetahui kebenaran yang terkandung di dalam Al-Quran dan Sunnah. B. Mengetahui maksud yang tercakup dalam pengertian Al-Quran dan Sunnah. C. Mencari jalan dan bagaimana cara-cara melaksanakan ajaran Al-Quran dan Sunnah dalam rangka sebagai upaya untuk mengatur dunia guna memakmurkannya.
akal pikiran yang dinamis dan progresif mempunyai peranan yang penting dan luas. D. Mempertimbangkan seberapa jauh pengaruh keadaan dan waktu terhadap penerapan suatu ketentuan hukum dalam batas maksud-maksud pokok ajaran agama. Itulah Al-Quran dan Sunnah. Termasuk yang keempat, dengan pendirian seperti tersebut di atas, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa pintu istihad tetap terbuka panjang zaman. Adapun yang dimaksud dengan istihad adalah mengerahkan segala kemampuan untuk mendapatkan kepastian hukum syara atas suatu perkara yang telah terjadi dan diperlukan hukumnya untuk diamalkan. Sedangkan perkara itu bukanlah suatu yang bersangkutan dengan ibadah makdoh, sedangkan alasan untuk tidak ditemukan dalilnya secara qat'i atau pasti dan syarih secara tegas baik dengan Al-Quran maupun dalam hadis yang sahih. Agama Islam telah menegaskan bahwa Islam diturunkan kepada umat manusia tidak lain untuk menyebarluaskan rahmat Allah ke seluruh alam semesta. Sesuai dengan Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Lima, Muhammadiyah berpendirian bahwa dalam menjalankan agama hendaknya berdasarkan pada pengertian yang benar mengenai istihad dan ittiba dalam kaitan tentang tuntutan yang berhubungan dengan masalah agama, baik bagi kehidupan perorangan maupun masyarakat, dan gerakan adalah dengan dasar-dasar seperti tersebut di atas. Dengan cara lain yang sudah lazim dikenal dengan tarjih. Apa itu tarjih? Tarjih adalah upaya membanding-bandingkan berbagai pendapat dan masyarakat, kemudian mengambil pendapat yang didukung dengan alasan dan dalil yang paling kuat. Yang keenam, dengan dasar dan cara memahami ajaran Islam seperti itu, Muhammadiyah berpendirian bahwa ajaran Islam merupakan satuan ajaran dari ibadah, akidah, akhlak, dan muamalah duniawiyah yang semuanya itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Berikut ibadah menurut tajih Muhammadiyah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-ibadatu yataqarrubu ilallah bi'imtithali awamiri wajh dinabi nawahi wal amali bima adana bihi syari'at wahiyya amu wa khas. Ibadah ialah bertakarub mendekatkan diri kepada Allah dengan mentaati segala perintah dan menjauhi larangan-larangan dan mengamalkan segala yang diizinkan Allah. Dan ibadah itu ada yang umum dan ada yang khusus. A. Ibadah umum atau muamalat duniawi. Ini adalah perbedaan ibadah yang dijelaskan ayat tadi atau menurut majelis tajih ada dua macam. Ibadah umum yakni segala amalan keduniawian yang diizinkan Allah. Maksud dan tujuan dari ibadah umum ini pada hakikatnya untuk mengemban amanah Allah dan melaksanakan misi manusia sebagai khalifah di muka bumi. Bagaimana yang dijelaskan dalam Quran Al-Ahzab 72 dan Al-Baqarah ayat 30.
yang artinya sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit dan bumi, gunung, tetapi semua enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakan karena berat. Lalu dipikullah amanah ini oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Al-Ahzab ayat 72. Kemudian arti daripada Al-Baqarah ayat 30, dan ingatlah, Rabbmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan manusia khalifah di muka bumi. Para malaikat bertanya, apakah engkau akan menjadikan orang-orang berbuat kerusakan di dalamnya dan orang-orang yang saling menumpahkan darah di dalamnya, sedangkan kami senantiasa bertasbih dan memujimu dan mensucikanmu. Allah berfirman, sesungguhnya aku maha mengetahui apa-apa yang tidak kalian ketahui. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lam ma la ta'lamun. Yang B, ibadah khusus. Nanti kita sudah membahas ibadah umum, kita membahas ibadah khusus atau ibadah mahdhah, yakni ibadah yang telah ditetapkan secara terperinci oleh Allah dan Rasulnya, baik terkait rincian taat cara maupun waktunya. Misalnya ibadah haji, umroh, sholat, kurban, bersuci, toharoh, dan lain sebagainya. Itulah perbedaan ibadah khusus dan ibadah umum. Fungsi dan misi Muhammadiyah. Apa saja fungsi dan misi Muhammadiyah? Berdasarkan keyakinan dan cita-cita hidup yang bersumber pada ajaran Islam yang murni, Muhammadiyah menyadari kewajibannya berjuang dan mengajak segenap golongan dan lapisan bangsa Indonesia untuk mengatur dan membangun tanah air dan negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga menjadi masyarakat dan negara yang adil, makmur, sejahtera, bahagia material dan spiritual yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Inilah fungsi dan misi yang pertama. Yang kedua, mengingat perkembangan sejarah dan kenyataan bangsa Indonesia dewasa ini, semua yang ingin dilaksanakan mencapai oleh Muhammadiyah bukanlah hal yang baru dan pada hakikatnya adalah suatu yang wajar. Yang ketiga, sedang pola perjuangan satu-satunya jalan yang ditempuh ialah dengan menggunakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar dalam arti dan proporsi yang sebenar-benarnya. Lebih lanjut mengenai hal-hal ini dapat diketahui, dipahami dengan hikmah perjuangan Muhammadiyah. Itulah beberapa fungsi dan misi dari Muhammadiyah. Kita masuk pada tugas. Sebelum kita punya tugas, maka silahkan jika ada yang tidak tahu, silahkan bertanya, akan tidak bakal fokus. Seandainya tidak ada pertanyaan, kita masuk pada tugas. Tugasnya apa? Sesuai dengan MKCHM, Persyarikatan mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia untuk berusaha bersama-sama mewujudkan negara Indonesia yang menjadi suatu negara yang adil, makmur, dan diridhoi Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pertanyaannya, bagaimana pendapat kalian tentang negara yang adil, makmur, dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala? Jelaskan upaya untuk membuat Indonesia menjadi negara yang adil, makmur, dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari masa diskusi itu, kalian
silahkan mencari untuk diskusikan nilai-nilai yang terkandung dalam MKCHM secara terkelompok, dan buatlah laporan hasil diskusi dalam bentuk PowerPoint dan dipresentasikan di depan kelas. Insya Allah bisa, dan semoga bisa dilaksanakan. Selamat bekerja menjalankan tugas. Silakan, sebelum kita masuk kepada penutupan, jika ada yang bertanya tentang tugas, bisa silakan. Kalau tidak ada, kita akhiri. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.